Wairi basharin yang selain bangkainya manusia, wasamakin lan ikan. Wairi basharin yang selain bangkainya manusia, wasamakin lan ikan, wajarodin lan belalang. Lihillih haknya kasro ya, karena kalau haknya itu fathah namanya melepas. Contohnya cerai atau tolak. Halul akdi, melepas tali pernikahan. Halu, sama-sama halu, sama-sama hak lam bertasydid. Tapi kalau haknya dibaca fathah itu maknanya melepas. Halul akdi, melepas tali pernikahan. Kalau haknya dibaca kasrah namanya halal, hillu. Wow, itu bahasa Arab. Hurufnya sama, hak dan lam. Cuman satu beda harokat. Satunya fathah, satunya kasroh. Beda pengertian. Kekayaan bahasa Arab seperti itu. Paham ya? Kalau hak melepas ikatan, melepas tali, halu. Kalau dibaca kasroh, hilu, maknanya halal. Lihilli tanawulil akhiraini, karena halalnya memakan yang kedua terakhir. Karena halalnya memakan kedua terakhir. Kedua terakhir ini yaitu ikan dan belalang. Itu halal dimakan. Wa ammal adami, adapun utawi bangkainya manusia. Wa ammal adami, adapun utawi bangkainya manusia. Fali qaulihi ta'ala, mongko iku karena ada firman-Nya Allah Ta'ala. Fali qaulihi ta'ala, mongko iku karena ada firman-Nya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna, lan teman-teman. Ini lam ini. Ada lam, namanya lam ibtida. Ada qad. Maknanya benar-benar memuliakan sapa ingsun, kata Allah Ta'ala, Bani Adam, ing anak Adam atau manusia. Wa qadiyatu takim, lan utawi tuntutannya memuliakan. Lan utawi tuntutannya memuliakan, alla yukama, iku yento tidak dihukumi. Alla yukama, iku yento tidak dihukumi. Binajasatim, opo najisnya Bani Adam. Naibul fa'il. Binajasatim, opo najisnya Bani Adam, bil mauti, kalawan mati. Bil mauti, kalawan mati. Wis. Ini dibaca ghairih basar, roknya kasrah ghairih, karena sifat dari maitah di depan. Termasuk dari yang najis, yaitu bangkai. Yang selain bangkainya manusia, bangkainya ikan, bangkainya belalang. Wis. Kalau yang dua ini, ikan dan belalang, jelas juga ada hadisnya ya, bahwasanya dalam hadis itu yang namanya bangkai itu najis, kecuali uhilat lana maitatani, ada dua bangkai yang dihalalkan untuk kita. Apa bangkai yang pertama? Bangkainya ikan. Ikan itu suci. Paham ya? Kira-kira Pak Hari beli dari pasar, beli lele, ikannya disembelih apa enggak? Hah? Disembelih ini. Sembelihan secara fikih seperti nyembelih ayam. Enggak, karena sembarang. Pokok yang penting mati. Ya.
ikan itu halal. Hewan yang hidup di laut itu halal. Walau bisuratil kalbi, walaupun berbentukan anjing. Apa namanya? Anjing, anjing laut. Lah itu nggak apa-apa halal itu. Yang penting nggak jijik, tapi halal. Jadi laut itu airnya suci mensucikan. Al-bahru at-tahur ma'uhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu. Jadi laut itu Fian, airnya suci mensucikan walaupun warna apa? Warna oranye, ya. Air laut warna oranye, warna pink, warna kuning terserah. Wah, warnanya enggak bening Ustaz. Kotor, enggak apa-apa, suci. Silakan dipakai wudhu, silakan dipakai mandi, apalagi yang lain. Al-hillu maitatuh. Bangkainya halal walau bisuratil kalbi, walaupun berbentukan anjing. Ada hewan hidup di laut terus mati, ya silahkan dimakan, nggak apa-apa, halal. Paham ya? Lah ini jelas ada hadisnya juga ya. Terus belalang. Nggak apa-apa Fian main-main ke sawah, banyak belalang. Dimakan nggak apa-apa ya, dibakar. Nggak apa-apa. Lah ada tambahan ini, kelebihannya Fathul Mu'in. Kalau secara umum kita itu membicarakan dua ini. Ada dua, karena memang sesuai hadis. Ya. Al-Quran, wadamu walahmul khinzir. Darah itu hukumnya najis. Ditabyin. Wis, pada awalnya darah itu najis semuanya. Nah, ditabyin atau ada darah yang suci oleh hadis. Apa? Ada dua. Al-kabid wal mihal. Terus bangkai itu najis. Paham ya? Bangkai itu najis. Juga ada dua bangkai yang suci. Ini diperjelas oleh hadis. Paham ya? Diperjelas oleh hadis. Apa bangkai yang suci? Lah ini bangkainya ikan, bangkainya belalang. Dalam kitab ini ada tambahnya. Selain dua bangkai ini ada juga apa? Bangkainya manusia. Apa artinya orang mati itu ya tetap suci? Paham ya? Lah kok bisa berlandasan ayat? Ini pemikiran kitab ini. Kalau secara umum rata-rata kita itu cukup ada dua bangkai yang suci. Ini tambahnya. Pemikiran dari pengarang ini karena ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah Ta'ala, dan saya benar-benar. Benar-benarnya ada dua. Lam ini maknanya benar-benar. Terjemahnya. Namanya lam ibtida. Fungsinya litakid. Dalam balawat. Biqasamin qad innalamul ibtida wa nunai taukidi wasmun ubkida. Taukid. Yang kedua qad, benar-benar juga. Yang ketiga Al-Quran. Jadi gini, sebuah informasi itu ada dua kemungkinan. Fahri, ya nih, dikira ada kecelakaan. Ada kecelakaan di pasar Krian, dicek loh. Kok nggak ada? Oh, itu namanya informasi yang kadzib, bohong. Paham ya? Dicek, oh ya Allah, kecelakaan beneran nih. Oh, itu namanya syirik. Kenapa? Karena mutabaqah lil waqi'. Karena sesuai dengan kenyataan. Paham ya? Malam yakun muhtamilan lisyidqi wal kadzibul insya takun bil haqqi. Kalau kuliah ngerti gini, enak debat ya. Belaunya. Yang namanya informasi itu mesti ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak. Ketika dicek sesuai dengan kenyataan ada kecelakaan. Oh, berarti namanya khobar yang syidik. Informasi yang benar. Ketika dicek ternyata nggak sesuai dengan kenyataan namanya informasi yang bohong. Nah,
Paham ya? Bagaimana kecuali yang dipastikan benar Al-Quran dan hadis. Paham ya? Dipastikan maqtu'un bisidqi, dipastikan benar, sehingga ketika ada seorang yang meragukan apalagi ingkar satu huruf saja, ingkar mengingkari kandungan apa satu huruf, maka itu dipastikan hukumnya murtad. Paham ya? Keluar dari Islam. Meragu-ragu apalagi mengingkari, maka itu murtad. Kenapa? Al-Quran dan hadis sudah dipastikan benaris. Berangkat tadi informasi itu sehingga ingin meyakinkan bahwa informasi ini benar, nanti ada takkid namanya, taukid, penguat. Jadi beda, yang sekarang di pasar ada kecelakaan, yang sekarang ini benar-benar loh, atau sesungguhnya di pasar ada kecelakaan. Ini beda dengan tadi. Yang sesungguhnya sekarang ada kecelakaan. Ini mau meyakinkan kepada mukhatab atau mustami memang benar-benar kecelakaan. Pakai innah, benar-benar sesungguhnya di pasar. Pakai kod atau pakai lam ibtida. Lah ternyata di sini ada dua. Ada lam ibtida, ada kod. Dua-duanya sama-sama muakkidat, penguat dari informasi itu. Dan Al-Quran 3. Sehingga bahwasanya yang namanya manusia itu benar-benar dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baik masih hidup atau sudah meninggal. Artinya manusia itu hukumnya suci. Paham ya? Manusia itu hukumnya suci. Karena suci berarti ketika ada sebuah kelompok yang mengklaim orang yang beda kelompok itu najis, berarti ajar itu keluar dari Al-Qurannya. Paham ya? Kan ada kelompok. Karena di luar kelompoknya kita duduk, pas kita pindah atau pulang disiram, kenapa dianggap najis? Loh, kok lah kita hidup-hidup dianggap najis? Wong Al-Quran mengatakan yang namanya manusia itu suci, baik sudah meninggal maupun masih hidup. Lah kita itu masih hidup dianggap najis karena beda kelompok. Naudzubillahi min dzalik. Oh berarti itu keluar dari ajaran Al-Quran. Paham ya? Status kenapa kok harus disucikan ketika mau sholat jenazah? Paham ya? Karena jenazah itu diposisikan seperti apa? Seperti orang yang sholat. Paham ya? Mereka disolati, tapi hukumnya seperti orang yang sholat. Apa artinya? Ya harus suci. Paham ya? Harus suci. Tapi bukan berarti najis. Suci maksudnya suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Kalau zatnya zatul bashar, ya bukan najis, tetap suci. Ya seperti kita kan suci. Kita ini suci. Manusia cuman kalau mau sholat ya harus suci dari najis, suci dari hadas kecil, suci hadas besar. Tapi memang ya kita ini sudah suci maksudnya. Cuma untuk sholat ya suci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis-najis yang ada. Al-Fatihah.